Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati dengan NIM 2129132. Di sini akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Nah, sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih punya beberapa fungsi penting lainnya, seperti membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, mempercepat proses pemulihan luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme, contohnya seperti karbon dioksida melalui paru-paru, dan yang terakhir menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Selanjutnya, peran penting darah hingga jantung. Nah, dalam sistem peredaran darah ada 3 komponen dalam tubuh yang terlibat, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, ketiganya saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengedarkan darah ke setiap sel-sel di seluruh tubuh. Nah, berikut ini fungsi masing-masing dari ketiganya. Pertama, darah. Nah, darah adalah komponen yang sangat vital. Nah, peranan darah sangat banyak, mulai dari membawa oksigen, hormon, nutrisi, hingga antibodi ke seluruh tubuh. Menurut National Institute of Health, darah terdiri dari cairan dan padatan. Nah, bagian cair disebut plasma yang terbuat dari air, garam, dan protein. Lebih dari separuh darah dalam tubuh adalah darah plasma. Nah, bagian padat dalam darah mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, sel darah merah mengirimkan oksigen dari paru-paru ke jaringan dan organ tubuh lainnya. Sementara itu, sel darah putih atau WBC melawan infeksi dan merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sedangkan trombosit membantu darah membeku saat tubuh mengalami luka. Sel-sel dalam tubuh dapat mati. Nah, tapi akan digantikan lagi dengan sel baru yang diproduksi oleh sumsum tulang. Nah, sel darah merah hidup sekitar 120 hari dan trombosit hidup sekitar 6 hari. Sedangkan beberapa sel darah putih hidup kurang dari sehari, tetapi yang lain hidup lebih lama. Nah, kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Nah, darah dalam tubuh akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah dalam tubuh dibagi menjadi 2 jenis, yaitu arteri dan vena. Nah, arteri ini bertugas membawa darah yang mengandung oksigen ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Sementara itu, vena bertugas membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung. Pembuluh darah vena ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu vena besar atau vena cava dan vena pulmonalis atau vena paru. Nah, vena besar bertugas membawa darah kotor dari seluruh tubuh yang nantinya dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen lewat pernapasan. Sedangkan vena paru membawa darah bersih yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru menuju jantung. Pada manusia, fungsi dan struktur pembuluh darah dapat dipengaruhi oleh berbagai penyakit dan kondisi. Beberapa contoh yang mempengaruhinya yaitu seperti peradangan, pengendapan lemak di endotel arteri, dan hipertensi, di mana penyempitan arteriol menyebabkan peningkatan tekanan darah yang tidak normal. Kemudian yang terakhir ada jantung. Nah, jantung ini adalah organ dalam tubuh yang kerjanya non-stop dari awal hingga akhir kehidupan. Nah, jantung terus berdetak sepanjang hidup untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, organ ini terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang sisi kiri tulang dada. Nah, jantung memiliki 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. Nah, dalam serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih, sementara darah kotor terdapat di bilik dan serambi kanan. Penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.